Halo guys, perkenalkan nama saya Adelia Agustalita, NIM 2230201176. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi saya yaitu perkembangbiakan secara hewan secara generatif dan vegetatif ya. Perkembangbiakan hewan itu kan terbagi menjadi dua cara ya. Perkembangbiakan hewan secara generatif atau juga bisa disebut aksesual. Nah, perkembangbiakan secara generatif ini bisa terjadi apabila bertemunya sel kelamin jantan atau spermatolidoid bertemu dengan sel kelamin betina atau sel telur. Nah, yang kedua ini perkembangbiakan secara tidak kawin, vegetatif atau juga bisa disebut aseksual. Apa sih aseksual? Aseksual itu tidak terjadi pertemuan antara sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina. Nah, perkembangbiakan secara vegetatif ini hanya terjadi dengan hewan tingkatan rendah. Hewan tingkatan rendah adalah hewan yang tidak memiliki struktur tubuh yang sempurna. Mereka tidak memiliki tulang belakang atau juga disebut ATT rata. Dan hewan dengan tingkat rendah ini memiliki struktur anatomi yang lebih sederhana daripada hewan yang memiliki tulang belakang. Nah, perkembangbiakan secara generatif ini terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama itu bertelur, melahirkan, dan bertelur dan melahirkan. Nah, begitu juga dengan perkembangbiakan secara vegetatif, terbagi menjadi 3 jenis juga. Yang pertama itu tunas, membelah diri, dan fragmentasi. Nah, perkembangbiakan secara bertelur. Perkembangbiakan secara bertelur ini biasa juga disebut dengan ovipar. Nah, hewan yang berkembangbiak secara bertelur ini adalah hewan betina atau juga disebut dengan induk. Nah, hewan ovipar ini mengeluarkan telur dari tubuh induknya. Di dalam telur ada embrio. Embrio itu adalah cadangan makanan bagi individu baru nanti. Dan telur itu akan dierami oleh induknya selama 21 hari hingga menetas. Setelah telurnya menetas, maka akan muncullah individu baru yang mirip dengan induknya. Nah, ciri-ciri hewan ovipar itu yang pertama, mengerami telurnya, tidak memiliki daun telinga, tidak memiliki kelenjar susu, dan tidak menyusui. Nah, apa saja sih contoh hewan yang berkembangbiak secara bertelur? Itu banyak sekali. Yang pertama itu ayam, kelinci, cicak, ikan emas, dan masih banyak lagi. Nah, di sini saya memiliki contoh perkembangbiakan hewan secara bertelur, yaitu ayam. Nih. Nah, nanti ayam dewasa ini akan mengeluarkan telur dari tubuhnya dan dia akan mengerami telur itu sampai menetas dan akan muncullah individu baru. Nah, perkembangbiakan secara melahirkan. Perkembangbiakan secara melahirkan ini bisa juga disebut dengan vivipar. Hewan yang berkembangbiak secara melahirkan pasti akan melewati fase kehamilan, yaitu terjadi karena proses pembuahan sel telur perempuan dan sel telur laki-laki di dalam tubuh ibunya. Kemudian mengalami pertumbuhan hingga akhirnya muncul dalam bentuk individu baru yang sejenis dengan induknya. Nah, contoh hewan yang berkembangbiak secara melahirkan itu seperti sapi, kucing, kelinci, dan masih banyak lagi. Nah, perkembangbiakan hewan secara bertelur dan melahirkan ini biasa juga disebut ovovivipar. Nah, hewan ini menghasilkan telur dan kemudian telur tersebut tetap berada di dalam tubuh induknya sampai menetas. Nah, lalu sang induk itu akan mengeluarkan atau melahirkan anaknya yang sejenis dengan induknya tersebut. Nah, di sini saya memiliki contoh hewan yang berkembangbiak secara bertelur dan melahirkan, yaitu hiu. Nah, hiu ini
setelah telurnya ini menetas di dalam tubuhnya, maka dia akan mengeluarkan anaknya dengan cara melahirkan ya. Nah, kan pertama-tama tadi sudah saya jelaskan perkembangbiakan secara vegetatif itu apa. Nah, kan terdiri menjadi 3 jenis ya, yaitu perkembangbiakan secara tunas. Nah, hewan yang berkembang biak dengan bertunas ini adalah hewan hydra. Hewan hydra itu adalah hewan air kecil dengan ukuran tubuh sekitar 10 mm. Dengan tubuh yang kecil, bentuk tubuh hydra bisa dilihat dengan mikroskop. Tidak bisa dilihat dengan mata telanjang ya guys. Hanya bisa dilihat dengan mikroskop. Nah, di sini saya ada gambaran hydra yang bertunas. Nah, ini contoh hewan hydra. Nah, yang ini yang dinamakan tunasnya. Ini juga dan itu juga. Ini yang dinamakan tunas ya. Nah, yang kedua itu perkembangbiakan secara membelah diri. Nah, perkembangbiakan dengan membelah diri ini adalah dengan membagi tubuhnya menjadi 2 bagian yang sama. Contoh adalah hewan amuba yang sangat kecil yang mirip dengan hydra tadi. Dia tuh sama-sama kecil yang hanya dapat dilihat dengan mikroskop. Tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Perkembangbiakan ini biasa terjadi pada hewan yang memiliki 1 sel. Nah, di sini perkembangbiakan secara fragmentasi. Fragmentasi adalah perkembangbiakan yang dilakukan oleh kelompok hewan yang lebih rendah dan memotong bagian tubuh tertentu untuk menghasilkan individu baru. Jadi dia itu kan beberapa kelompok nih. Nah, dia akan membelah dirinya supaya menghasilkan individu baru. Nah, di sini kan. Nah, pada siang hari ini juga saya akan menjelaskan fase perkembangbiakan pada hewan. Yang pertama itu tahap embrio dan embrionik. Tahap ini merupakan tahap reproduksi hewan ketika hewan membuat zigot. Membuat zigot dan pertemuan sel telur dan sel sperma. Zigot atau embrio dibentuk oleh pertemuan sel telur dan sperma. Zigot di dalam rahim hewan melewati beberapa tahap, dimulai dengan pembelahan zigot, morula, blastula, gastrula, dan juga tahap organogenesis. Nah, ini yang dinamakan dengan zigot. Zigot ini akan melewati beberapa fase. Ini beginilah bentukannya. Nah, faktor yang mempengaruhi perkembangbiakan pada hewan. Ada yang tahu tidak? Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangbiakan hewan itu ada 3. Yang pertama itu adalah hormon. Hormon ya. Pertama itu adalah hormon, di mana hormon ini adalah yang paling pertama yang mempengaruhi perkembangbiakan pada hewan, yaitu sama halnya dengan hormon manusia itu sama halnya dengan hewan itu sama halnya dengan manusia. Hormon yang tidak baik juga hormon yang tidak baik juga akan mempengaruhi perkembangbiakan. Hormon hewan juga mempengaruhi kesuburan hewan tersebut. Jika hormonnya sudah tidak ada, maka hewan tersebut tidak bisa berkembang biak dengan baik. Nah, yang kedua itu usia. Salah satu hal yang dapat mempengaruhi perkembangbiakan pada hewan itu adalah usia. Seperti halnya manusia, usia menentukan efektif atau tidaknya reproduksi. Jika usianya sudah tua, yang melebihi tidak. Jika usianya sudah tua yang sering
Ayam yang ayam yang sangat tua yang sering bertelur lebih sedikit dan ukuran telurnya lebih kecil dari ayam-ayam lain yang lebih umurnya itu masih muda. Nah, yang ketiga itu suhu. Contoh hewan yang sangat berpengaruh hewan yang sangat berpengaruh dengan suhu itu adalah ayam. Kalian lihat saja ayam itu kan kalau ingin telurnya menetas pasti ayam betinanya akan mengerami telurnya. Jika suhunya terlalu dingin, maka ayamnya juga tidak akan menetas. Seperti kura-kura juga menguburkan telurnya di pasir agar telur tetap hangat. Nah, suhu yang tidak mencukupi dapat menyebabkan hewan tidak menetas. Jika tidak menetas, pertumbuhan individu baru tidak dapat tercapai. Begitu. Sekian pemaparan materi saya pada siang hari ini. Saya Adelia Agustalita, izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.